Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 213 versi Fan Translate sudah banyak beredar di internet seperti biasa karena sebelumnya di spoiler Abdikos sudah menjelaskan isi chapternya. Sekarang Abdikos akan membahas detail menarik yang ada di chapter 213 tersebut. Selamat datang Raja Kutukan Sukuna dengan kekuatan epik dan tipe muslihat ala penjahat yang sesungguhnya. Yuk langsung aja kita check it bro. Detail pertama, judul chapter 213 ini berjudul Rahim Terkutuk di Bawah Surga bagian 5. Yap, kenapa bagian 5? Itu karena judul chapter ini menyambung isi chapter 6-9 yang berjudul Rahim Terkutuk bagian 1-4. Bedanya kalau di bagian 1-4 fokus ke Sukuna Yuji, maka di bagian 5 ini fokus ke Sukuna Megumi. Yang menarik adalah di bagian 5 ada tambahan judul yaitu Rahim Terkutuk di Bawah Surga, dimana maksud di bawah surga adalah julukan Sukuna sebagai The Fallen Angel, yaitu sosok malaikat yang membelot sehingga dia diturunkan dari surga dan hidup di bawahnya. Yang paling menarik adalah judul Rahim Terkutuk dalam bahasa Jepang disebut Jutai Taiten, dan ini adalah judul asli manga Jujutsu Kaisen sebelum akhirnya dirubah oleh GG Akutami karena dirasa kurang menarik. Detail kedua, MC di Jujutsu Kaisen. Sebenarnya Abdikos sudah menjelaskan ini berkali-kali, tapi masih ada yang kurang srek dan terus menganggap kalau Yuji adalah satu-satunya MC di Jujutsu Kaisen. Padahal kenyataannya MC awal Jujutsu Kaisen adalah Yuta Okotsu, yaitu di manga Jujutsu Kaisen volume 0. Lalu kalau melihat judul asli manga Jujutsu Kaisen yaitu Jutai Taiten yang berarti Rahim Terkutuk, maka ini jelas tidak ada hubungannya dengan Yuji. Jadi MC-nya adalah Sukuna. Yuji terkenal sebagai MC utama karena anime Jujutsu Kaisen viral, dan saat itu Yuji jadi wadah Sukuna. Jadi kita seperti sedang mengikuti perjalanan Yuji dan Sukuna, bahkan sering membanding-bandingkannya dengan Naruto dan Kurama. Nah sekarang GG Akutami ingin mengembalikan hal tersebut ke judul awal, yaitu Sukuna lah MC-nya. Loh, bukannya Sukuna itu main villain, kok bisa jadi MC? Inilah uniknya Jujutsu Kaisen. Abdikos kadang merasa kalau Jujutsu Kaisen adalah manga seinen yang menyamar dalam wujud shonen supaya audiennya lebih banyak dan beragam. Nah, kalau Jujutsu Kaisen sebenarnya adalah seinen, jadi wajar kalau manga ini bisa saja menjadikan main villain sebagai main karakter, karena manga seinen kebanyakan tidak terlalu peduli dengan tetek bengek From Zero to Hero atau One Goal Dream, karena di sini yang diceritakan adalah Sukuna yang menjadi main karakter sekaligus main villain. Maka fokus utamanya adalah para penyihir Jujutsu mencoba mengalahkan Sukuna yang bisa dalam wujud apapun, dan sekarang Sukuna ada dalam wujud Megumi, maka bisa dibilang Megumi lah yang akan jadi fokus utamanya, yang mana dia adalah MC sekaligus main villain yang harus dikalahkan para penyihir Jujutsu. Jadi kalau GG Akutami bilang akan menamatkan Jujutsu Kaisen dalam waktu dekat, kemungkinan adalah tamat setelah mengalahkan Megumi Sukuna. Detail ketiga, alasan Sukuna tidak langsung memilih Megumi. Di chapter ini terungkap kalau sejak awal Sukuna memang tertarik dengan Megumi dan teknik kutukannya, bahkan mengatakan kalau teknik kutukan Megumi bisa melampauinya. Sukuna bisa saja langsung membuat Megumi memakan jarinya, namun Sukuna khawatir kalau Megumi akan menjadi sangkar layaknya Yuji, sehingga dia malah akan dikurung, bukannya terbang bebas. Untuk itulah Sukuna memanfaatkan tubuh Yuji sebagai tempat singgah sementara untuk memulihkan kekuatannya serta menunggu momen tepat untuk menguasai tubuh Megumi, yaitu saat jiwa Megumi benar-benar hancur. Jangan lupakan kalau di episode 1 misi awal Megumi di anime adalah mengamankan jari Sukuna. Jadi ini seperti disetting sejak awal kalau Megumi lah yang harusnya menjadi wadah Sukuna. Namun cerita Jujutsu Kaisen berubah setelah jari tersebut secara terpaksa harus ditelan Yuji. Detail keempat, debut kekuatan Megumi Sukuna. Di sini kita bisa melihat debut dari kekuatan Sukuna Megumi yang sangat-sangat mengerikan, yaitu dia mensummon Nui raksasa lalu memberikan hujan listrik ke berbagai penjuru koloni. Saking kuatnya Sukuna Megumi, sampai-sampai Maki dan Takaba dia anggap serangga yang selalu muncul di setiap era. Yap, yang menarik adalah saat menganggap Maki dan Takaba serangga, Sukuna mengatakan di setiap era. Apakah ini clue kalau Sukuna pernah bangkit di era yang berbeda-beda?
Detail kelima, penjelasan teknik kutukan Angel. Sayangnya, pertunjukan kekuatan Sukuna Megumi harus diganggu oleh Angel yang telah membangunkan Kurusu Hana setelah sebelumnya Hana ditidurkan Sukuna dengan mantra misterius. Kedatangan Angel membawa cahaya terang di seluruh koloni. Yap, ini baru kedatangannya saja sudah memberikan aura yang luar biasa terang, bahkan bisa membuat Sukuna silau dan tidak bisa bergerak. Alasan Angel dan Kurusu Hana bisa sangat kuat dan menyatu adalah karena Angel dan Hana saling bekerja sama dalam satu tubuh, tidak seperti Sukuna dan Yuji. Ini mengindikasikan kalau Angel adalah makhluk baik di alam surga, yang mana dia diutus turun ke bumi untuk memburu The Fallen Sukuna. Setelah Angel meyakinkan Hana kalau dia harus segera mengelupas Sukuna dalam tubuh Megumi sebelum Sukuna semakin mengakar, Hana mulai mengaktifkan teknik kutukan Angel, yaitu Jacob's Ladder alias tangga Yakub, merujuk pada mimpi Nabi Yakub dalam kitab Injil Kejadian 28:10-19 yang berbunyi, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Yap, intinya di kepercayaan Kristen, tangga Yakub ini adalah tangga penghubung antara alam asli Angel, yaitu surga dan bumi. Jadi dengan tangga ini, Angel bisa langsung membawa cahaya surga ke bumi untuk mensucikan roh jahat seperti Sukuna, dan kemungkinan bukan hanya Sukuna tapi semua roh kutukan yang ada di koloni Tokyo 1 akan langsung disucikan. Namun khusus untuk Sukuna, Angel menfokuskan cahaya surga dengan trompet yang bisa langsung membakar dan mengelupas Sukuna sekaligus wadahnya. Teknik ini sangat-sangat powerful sampai membuat Sukuna dipaksa menyerah. Detail keenam, kelicikan Sukuna dan nasib Hana. Kekuatan Angel bisa jadi sangat powerful, bahkan membuat Sukuna dipaksa menyerah tanpa sempat memberikan perlawanan. Namun Sukuna adalah makhluk licik yang menghalalkan segala cara untuk menang dan menghindari kematian. Sifat villain yang mulai dilupakan saat tipe villain yang gentle dengan background menyedihkan mulai menyerbu genre shonen. Yap, dengan kelicikannya Sukuna memanfaatkan tubuh Megumi untuk menyerang hati Kurusu Hana. Angel boleh jadi adalah pemilik teknik kutukan, tapi Kurusu Hana adalah wadah yang mengaktifkannya. Saat Sukuna menyerang hati Angel dengan pose memelas Megumi yang terlihat tampan dan mempesona, maka hati Hana langsung luluh. Dia menonaktifkan Jacob's Ladder serta ingin segera memeluk dan menenangkan Megumi yang habis dia bakar. Yap, inilah kenapa ada istilah kalau wanita itu disebut lubang buaya, karena mereka menggunakan 10 hati dan 1 otak, sementara laki-laki disebut buaya darat karena mereka menggunakan 10 otak dan 1 hati. Padahal di sini sudah jelas kalau tato Sukuna belum hilang dari tubuh Megumi, dan juga Angel sudah melarang keras Hana untuk tidak memeluk Megumi. Namun karena wanita menggunakan 10 hati dan 1 otak, jadi perasaan Hana mengalahkan akal berpikirnya. Dia tetap memeluk Megumi yang masih diselimuti tato Sukuna. Walhasil Sukuna muncul kembali dengan mulut yang terbuka lebar, bersiap menyantap Hana hidup-hidup. Yap, kalau Hana beneran dimakan Sukuna, maka hilang sudah harapan para penyihir untuk membebaskan Gojo. Kecuali secara ajaib teknik kutukan Angel berpindah ke Sukuna, maka masih ada harapan untuk membebaskan Gojo. Misalnya salah satu penyihir membawa bagian belakang Prison Realm dan bertarung serius dengan Sukuna, lalu memaksa Sukuna menggunakan Jacob's Ladder sehingga membakar penyihir tersebut. Namun siapa sangka Prison Realm yang disembunyikan oleh penyihir tersebut juga ikut terkelupas oleh cahaya Jacob's Ladder, sehingga pengorbanan sang penyihir tidak sia-sia karena strateginya untuk menipu Sukuna dan membebaskan Gojo akhirnya berhasil. Masalahnya adalah siapa penyihir yang cukup kuat untuk memaksa Sukuna mengaktifkan teknik Angel. Jika kelak teknik Angel beneran pindah ke Sukuna, silahkan tuliskan komentar teman-teman siapa penyihir tersebut. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Sabdi Salam Mi.